Oke, kali ini kita akan belajar tentang port security. Port security itu security artinya mengamankan, dan port itu artinya port atau interface. Nah, kali ini kita akan belajar dalam sebuah kasus. Misalkan di sini ada 3 server. Kemudian ada switch, satu switch dan satu klien. Kemudian kita sambungkan Oke, ini kita ganti saja namanya. Ini menjadi server 3. Ini server 2. Oke. Nah, di sini untuk server 1 terhubung ke FA03, server 2 terhubung ke FA02, dan server 3 kehubung ke FA01. Nah, pastikan di sini untuk FA01, 02, dan FA03 itu dikhususkan untuk terhubung ke server. Nah, misalkan di sini ada sebuah hacker. Misalkan ini hacker. Hacker ini ingin mencabut port FA01 yang berada di server 3. Nah, cara mencabutnya kita klik hijau ini, kemudian kita sambungkan ke hacker. Nah, saat dipindahkan ke hacker, hacker ingin mengirimkan paket ke klien. Harusnya FA01 ini itu akan mati. Jadi FA01 ini dikhususkan untuk server saja. Misalkan ada yang mencabut, menghacker, atau mengirimkan paket selain dari server, itu akan mati. Nah, jadi itulah port security. Ini kita sambungkan ke server lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi port security-nya. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi port security-nya. Tapi sebelum kita konfigurasi port security, kita akan konfigurasi terlebih dahulu IP address pada tiap-tiap server dan kliennya. Server 1 IP-nya yaitu 192.168.50.1. Kemudian server 2 IP-nya 192.168.50.2. Server 3 IP-nya 192.168.50.3. Dan klien menggunakan IP 192.168.50.4. Kemudian kita akan mencoba untuk mengirimkan paket. Server 1 ke klien, sukses. Kemudian server 2 ke klien. Kemudian server 3 ke klien. Oke, sukses semua ya. Kemudian kita akan konfigurasi switch-nya untuk port security-nya ya.
Untuk konfigurasi port security itu harus dalam mode akses ya. Jadi FA01, FA02, dan FA03 itu kita akan setting menjadi mode akses. Kita langsung saja interface rank FA01 sampai 3, kemudian switch port mode akses, enter, kemudian exit. Nah, kemudian kita akan konfigurasi port security-nya. Misalkan di sini kita akan menggunakan server 3 terlebih dahulu. Kita langsung saja interface FA01, kemudian switch port security. Nah, switch port security ini itu agar port security-nya itu menyala atau enable ya. Kemudian enter. Kemudian switch port security MAC address. Nah, di sini kita harus mengisikan MAC address-nya ya. Jadi port security itu dideteksi menggunakan MAC address. Cara melihat MAC address-nya yaitu kita buka server 3 ya. Kemudian kita ke config, kemudian ke Fast Ethernet Now. Nah, di sini ada MAC address-nya ya. Kita copy. Kemudian kita tempelkan di sini ya. Oke, kemudian enter. Jadi fungsi konfigurasi port security MAC address ini yaitu untuk yang diperbolehkan masuk di FA01 itu hanya MAC address ini sendiri ya, yaitu punya server 3. Kemudian ke command switch port security maksimum. Satu, atau kalian pengen maksimumnya itu berapa? Misalkan kita mempunyai bos nih. Nah, bos itu punya 2 komputer. Pada siang hari itu menggunakan komputer dan di malam harinya itu menggunakan laptop. Berarti pada MAC address-nya itu kita masukkan 2 MAC address, lalu maksimumnya itu 2. Jadi yang diperbolehkan masuk di FA01 ini itu adalah 2. Tetapi dalam hal ini kita cuma dikhususkan untuk server 3, jadi hanya 1 saja. Kemudian enter. Kemudian masukkan command switch port security violation shutdown. Artinya ketika kabel itu dicabut lalu dimasukkan ke hacker, lalu hacker ingin mengirimkan paket kepada klien, itu akan mati di FA01-nya. Ketika MAC address yang tidak dikonfigurasi di sini atau tidak dideteksi di port security-nya, selain dari MAC address itu, ini akan di shutdown ya. Ini kemudian kita enter, kemudian exit. Oke, ini konfigurasinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencoba pengujiannya ya. Oke, kali ini kita akan melakukan pengujian port security violation shutdown-nya. Oke, ini kita sambungkan ke hacker.
Kemudian kita coba mengirimkan paket dari hacker ke klien. Oke, di sini masih hijau ya. Mungkin karena di hacker belum kita kasih IP, kita coba kasih IP terlebih dahulu. Oke, ini sudah mati ya untuk FA01-nya. Kemudian kita coba hubungkan lagi ke server 3-nya. Oke, di sini masih mati. Kemudian kita akan mencoba menyalakannya. Kemudian kita akan masuk ke interface yang terhubung, yaitu interface FA01. Kemudian kita coba untuk no shutdown. Oke, kita bisa lihat di sini ada komen change state to down. Itu artinya masih mati ya. Artinya belum menyala. Nah, untuk menyalakannya kita menggunakan perintah shutdown. Kemudian no shutdown. Oke, di sini sudah change state to up. Itu artinya sudah menyala. Kemudian kita coba, oh ini masih berjalan ya, kita ke fast forward untuk mempercepat. Kita sambungkan lagi ke hacker. Kemudian kita coba mengirimkan paket dari hacker ke klien. Oke, di sini sudah mati ya untuk FA01-nya. Kemudian kita lihat di switch. Ini kita exit. Kita lihat do show port security. Interface FA01. Oke, di sini untuk source address-nya itu memiliki MAC address. Apakah ini MAC address punya hacker atau server 3 ya? Kita coba lihat. Kemudian kita coba lihat di hacker apakah source address-nya itu milik hacker atau server 3. Kita cek di hacker, kemudian pilih config, kemudian pilih paste ethernet 0. Nah, di sini MAC address-nya hacker. Kita coba bandingkan. Oke, di sini 3 NLD dan di sini juga 3 NLD ya. Itu artinya MAC address ini milik hacker. Kemudian kita nyalakan kembali ke server 3, kita sambungkan ke server 3. Kita masuk ke interface FA01, kemudian shutdown, kemudian no shutdown. Oke, di sini sudah menyala ya. Nah, jadi violation shutdown itu artinya mematikan port atau interface ketika ada hacker yang ingin mengirimkan paket ke klien. Misalkan tadi ada hacker yang mengirimkan paket ke klien, lalu tiba-tiba portnya itu mati. Kemudian teknisi itu akan masuk ke ruang server untuk melihat bahwa interface-nya mati dan akan menyeting kembali untuk menyalakannya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang MAC address sticky. Kita akan lihat. Nah, jadi pada saat komen switch port security MAC address itu kan kita disuruh untuk memasukkan MAC address. Nah, pada MAC address sticky ini kita tidak usah memasukkan MAC address-nya. Saat kita mengkonfigurasi di MAC address, di
di MAC address sticky itu artinya bahwa port yang pertama terhubung pada port FA01 akan dideteksi. Jadi switch akan mendeteksi port yang pertama terhubung pada FA01. Kita langsung saja untuk konfigurasinya. Kita masuk ke interface FA01, kemudian switch port, port security, sticky, switch port, port security, MAC address, sticky, kemudian enter, kemudian switch port, port security, maksimum 1, kemudian switch port, port security, violation shutdown. Nah, jadi untuk violation itu ada 3 jenis ya. Kita coba lihat. Nah, di sini ada protect, ada restrict, dan ada shutdown. Nah, untuk shutdown ini artinya saat ada hacker yang melakukan atau mencabut kabel lalu dihubungkan ke hacker itu, kemudian hacker itu ingin mengirimkan paket ke klien, port itu yang terhubung akan shutdown atau mati. Sedangkan protect dan restrict itu tidak mati untuk portnya, tapi semua paket akan diblokir. Jadi teknisi tidak usah ke ruang server untuk memperbaikinya. Jadi protect dan restrict hanya memblokir paketnya yang berada di MAC address-nya selain di server 3. Kemudian kita lanjut konfigurasinya. Shutdown. Kemudian kita exit. Kita lihat do show security, interface FA01. Nah, di sini untuk sticky MAC address-nya masih 0 ya. Kita coba untuk konfigurasi di server 2. Yaitu terhubung ke interface FA02 ya. Interface FA02, kemudian switch port, port security, oke. Sebelumnya, sebelum komen ini kita bisa lihat terlebih dahulu. Ini kita exit, do show port security, interface FA01, maaf 02. Oke, di sini untuk port security-nya itu masih disable ya, artinya belum menyala. Kemudian kita nyalakan interface FA02, kemudian switch port, port security, kemudian kita lihat to show port security, interface FA02. Nah, di sini untuk port security-nya sudah enable, itu artinya sudah menyala. Kemudian kita lanjutkan switch port, port security, MAC address, sticky, kemudian enter, kemudian switch port, port security, maksimum 1, kemudian switch port, port security,
violation, shutdown, kemudian enter, lalu exit. Kita lihat do show port security interface FA02. Maaf. Oke, di sini untuk maksimum, maaf, untuk total MAC address, konfigurasi MAC address, dan sticky MAC address itu masih 0. Artinya belum ada yang masuk ke port security atau belum ada yang terdeteksi device yang terhubung ke port FA02. Kita coba akan mengirimkan paket dari server 2 ke klien. Oke, di sini successful. Kemudian kita lihat oke, di sini untuk maksimum total MAC address dan sticky MAC address itu sudah 1. Artinya itu sudah ada device yang terhubung ya. MAC address ini yang akan dideteksi switch-nya. Jadi MAC address ini yang akan diizinkan memasuki FA02-nya. Kita akan coba pakai hacker. Kita akan coba untuk kirimkan paket dari hacker ke klien. Kita akan sambungkan ke hacker. Kemudian kita akan coba mengirimkan paket. Oke, ini sudah mati ya FA01-nya. Mohon maaf. Ini tadi kita memakai server 2. Ini kita ke server 3. Yang ini yang server 2 kita ganti ke hacker. Kemudian kita coba. Oke, ini untuk FA02-nya sudah mati. Kemudian kita akan coba nyalakan. Interface FA02, kemudian shutdown, kemudian no shutdown. Oke, sudah. Exit. Kemudian kita nyalakan juga untuk FA01-nya. Interface FA01, kemudian shutdown, kemudian no shutdown. Kita lihat. Oke, ini sudah menyala. Nah, itulah untuk MAC address sticky. Oke, selanjutnya kita akan belajar konfigurasi violation protect. Kita lihat di switch ya. Kita akan menggunakan server 1. Kita masuk ke interface yang terhubung, yaitu di sini FA03. Interface FA03. Nah, di sini perlu diingat untuk konfigurasi port security itu harus dalam mode akses ya. Switch port mode akses. Kemudian kita akan lihat di sini violation-nya. Switch port security violation. Nah, di sini ada 3 jenis violation, yaitu violation protect, restrict, dan shutdown. Shutdown itu sudah kita jelaskan kemarin, yaitu hacker ingin mengirimkan paket ke klien dan portnya itu akan mati. Sedangkan protect dan restrict itu portnya akan tetap menyala, tetapi paketnya yang akan diblokir. Nah, jadi yang untuk shutdown
FA03 dihubungkan ke hacker, lalu hacker mengirimkan paket ke klien, maka port F3 ini akan di shutdown atau mati dan teknisi akan buru-buru ke ruang server untuk menyalakan kembali dan melakukan konfigurasi menyalakan kembali portnya. Namun untuk restrict dan protect itu portnya akan tetap menyala, tetapi paketnya yang akan diblokir. Oke, kemudian kita akan lihat. Kita akan lihat di sini do show security, to show port security interface FA03. Nah, di sini untuk port security-nya itu masih disable, artinya belum nyala. Kita nyalakan terlebih dahulu, yaitu switch port security. Kita lihat kembali. Nah, di sini untuk port security-nya sudah enable ya, artinya sudah menyala. Kemudian switch port MAC address, switch port security MAC address sticky. Kemudian switch port security maksimum 1. Kemudian switch port security violation protect. Nah, mungkin di sini ada yang masih bingung antara protect dan restrict. Kita coba lihat di sini ya. Do show port security interface FA03. Nah, di sini ada yang namanya security violation count. Nah, untuk yang protect itu security violation count-nya itu masih tetap 0. Dan untuk yang restrict itu akan menambah. Artinya berapa orang yang sudah melakukan hacker atau mengirimkan paket ke FA03 selain MAC address yang sudah dideteksinya ya. Kemudian ini kita sudah melakukan konfigurasinya. Nah, di sini violation methodenya sudah protect, dan di sini source address-nya belum terdeteksi. Kita coba mengirimkan paket dari server 1 ke klien. Oke, ini sukses. Kita 2 kali ya. Oke, sukses juga. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini untuk maksimumnya 1, kemudian total MAC address-nya juga 1, sticky-nya 1, dan source address-nya terdeteksi di sini. MAC address-nya ya. Kemudian kita akan mencoba untuk pengujiannya. Ini untuk hackernya kita pindahkan ke sini untuk mempermudahnya. Ini kita pindahkan ke hacker. Di sini masih orange, kita klik fast forward untuk mempercepatnya. Oke, kemudian kita coba kirimkan paket dari hacker ke klien. Oke, pilot. Kemudian hacker ke server 2. Oke, kemudian dari hacker ke server 3. Oke, ini pilot ya. Kemudian kita sambungkan lagi ke server 1. Ini kita klik fast forward. Nah, jadi di sini teknisi tidak perlu ke ruang server untuk melakukan konfigurasinya ya. Kita coba mengirimkan paket dari server 1 ke klien.
Oke, di sini sukses ya. Kemudian kita coba lihat di switch-nya. Nah, di sini untuk security violation count-nya masih tetap 0 ya. Nah, jadi itulah konfigurasi violation protect. Selanjutnya kita akan mencoba untuk konfigurasi violation restrict-nya. Oke, kali ini kita akan konfigurasi violation restrict-nya. Di sini kita akan menambahkan satu server ya. Kita coba tambahkan di sini. Kemudian kita hubungkan. Oke, ini kita ganti menjadi server 4. Kemudian kita setting IP-nya, konfigurasi IP. Oke, kemudian kita ke switch. Kemudian kita masuk ke interface FA05. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port security. Kemudian switch port security MAC address sticky. Kemudian switch port security maksimum 1. Kemudian switch port security violation restrict. Kemudian kita lihat to show port security interface FA05. Oke, di sini port security-nya sudah enable, kemudian violation mode-nya restrict, dan di sini untuk source address-nya belum terdeteksi. Kita akan coba mengirimkan paket. Dari server 4 ke klien. Oke, sukses. Kita 2 kali. Oke, di sini sudah sukses. Kemudian kita lihat kembali ya. Nah, di sini untuk maksimumnya 1, total MAC address 1, dan sticky-nya 1. Dan source address-nya juga sudah terdeteksi ya. Kemudian kita coba pindahkan, kita sambungkan ke hacker. Oke, kita klik fast forward. Kemudian kita coba mengirimkan paket dari hacker ke klien. Oke, ini valid. Kemudian hacker ke server 1. Oke, valid. Kemudian hacker ke server 2. Oke, valid. Hacker ke server 3. Oke, valid ya. Kemudian kita lihat lagi. Oke, di sini untuk security violation-nya, security violation count-nya itu 4. Artinya ada 4 paket yang dideteksi, atau ada 4 paket dari MAC address selain yang didaftarkan itu diblokir. Nah, itu adalah violation restrict ya. Kita akan
sambungkan kembali ke server 4. Lalu kita coba untuk mengirimkan paket dari server 4 ke klien. Oke, sukses ya. Nah, jadi inilah konfigurasi violation restrict ya.